sudah harus lulus PPH Badan. Seperti itu. Sudah harus lulus mata kuliah PPH Badan gitu ya. Harapannya kalau kalian sudah tahu PPH Badan, sekarang kalau transaksinya lebih khusus terjadi dalam konteks lintas batas negara. Nah, perlakuan pajaknya seperti apa? Nanti kita akan lihat dari perspektif baik dari ketentuan hukum domestik maupun dari ketentuan apa namanya yang ada di dalam tax treaty seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman di sini bahwa pajak internasional kita bicara mengenai pajak atas transaksi lintas batas negara. Nah, mata kuliah ini menjadi penting karena apa? Karena dalam konteks globalisasi saat ini, transaksi lintas batas negara ini menjadi semakin intensif. Itu ya. Ya, kalau kamu lihat bagaimana FDI atau Foreign Direct Investment ke Indonesia itu cukup besar ya, dari tahun ke tahun meningkat. Pemerintah, siapapun presidennya, selalu berusaha untuk mengattract ya, untuk menarik Foreign Direct Investment itu ke Indonesia. Kenapa? Karena FDI itu akan menciptakan lapangan kerja, FDI akan meningkatkan kualitas SDM, FDI akan apa namanya menstimulus kegiatan ekonomi ya. Jadi kalau uang masuk minimal nanti akan ada apa namanya eh, rekrutmen tenaga kerja, minimal akan ada uang yang di spending ya yang akan dibelanjakan di Indonesia yang akan menciptakan multiplier effect ya. Misalkan kalau untuk pegawai saja lah, misalkan digaji, berarti pegawai tersebut akan membawa income-nya ke rumah. Dari rumah itu nanti dia akan mengeluarkan pengeluaran rumah tangga yang akan juga men-trigger kegiatan ekonomi lanjutan. Misalkan beli makanan, berarti restoran juga akan mendapatkan efeknya seperti itu. Kemudian dia beli eh, apa namanya kebutuhan-kebutuhan, misalkan barang-barang untuk kebutuhan keluarga gitu ya. Itu juga akan mendorong, akan men-trigger UMKM dan lain sebagainya. Jadi kenapa dari tahun ke tahun FDI menjadi salah satu eh, target ya dari pemerintahan siapapun presidennya, mereka berupaya untuk meningkatkan FDI. Karena itu tadi, karena dapat mendorong perekonomian domestik Indonesia. Nah, dari FDI itu banyak transaksi yang eh, terjadi gitu ya. Misal sekarang kalau ada perusahaan PMA ya masuk ke Indonesia. Kemudian perusahaan PMA ini akan bertransaksi dengan eh, apa namanya dengan perusahaan subsidiary-nya atau bukan subsidiary tapi sister company-nya misalkan. Dia butuh manajemen service, dia bayar bunga karena dia misalkan pinjam modal, dan lain sebagainya. Nah, itu ada cross border transaction di situ. Membayar manajemen service fee, membayar interest, membayar dividen, membayar royalti, belum lagi kalau nanti ada apa namanya jual beli barang gitu ya antara PMA satu dengan pihak lain gitu ya. Nah, itu juga akan ada isu capital gain dan lain sebagainya. Nah, itulah yang akan kita pelajari ya teman-teman di sini. Itulah yang akan kita pelajari. Kita akan mempelajari mengenai aspek pajak penghasilan atas cross-border transaction. Dalam satu semester ini, yang akan menjadi acuan kalian adalah satu, tentunya hukum domestik. Yang kedua, tax treaty. Nah, biasanya kalau Ibu Ning itu sebagai koordinatornya kan Ibu Ning ya. Jadi nanti kalian akan mengacu ke Indonesia Singapura
Indonesia Jepang, dan Indonesia Amerika Serikat. Seperti itu ya, teman-teman di sini. Nah, tax treaty-nya dapat dari mana? Kalian searching ada di tax treaty, ada di laman laman eh, eh, apa namanya, dari DJP ya, Direktorat Jenderal Pajak. Seperti itu ya, teman-teman. Itu overview atas apa yang akan kita pelajari. Nah, sistem pembelajarannya seperti apa? Sistem pembelajarannya eh, bisa dibilang kalau pajak internasional ini apa namanya, dosen banyak memberikan penjelasan seperti itu ya. Dosen banyak memberikan penjelasan. Nanti kalian bertanya, kurang lebih seperti di PPH Badan seperti itu ya. Nah, teman-teman di sini tentunya yang diharapkan adalah keaktifan. Keaktifan untuk bertanya karena mata kuliah ini cukup apa namanya, challenging ya. Saya nggak mau bilang sulit, kenapa? Karena bisa lah, semua orang bisa. Saya dulu juga pelajari dari nol, nggak ngerti apa-apa, saya belajar dan bisa gitu ya. Jadi semua orang bisa mempelajari mata kuliah ini, walaupun memang challenging gitu ya. Dibutuhkan apa namanya, eh, proses belajar yang ekstra seperti itu ya. Terutama untuk teman-teman angkatan ini ya, karena berkaca pada hasil UTS dan UAS dari PPH Badan kemarin ya. Nilai UTS dan UASnya kecil-kecil gitu ya. Eh, saya kemarin sempat ini juga lihat ya. Ini range-nya lumayan nih kelas angkatan 2022 ini. Ada yang ngerti ya, nilainya sampai saya beri misalkan untuk kasus itu bisa sampai 95, sampai mendekati 100. Karena ngerti beneran. Tapi ada yang sama sekali nggak ngerti. Saya kasih nilai 20, 30 cuma ongkos nulis. Gitu ya. Jadi range-nya nih jauh nih. Ada yang benar-benar paham, ada yang cuma nulis soal gitu ya. Nah, ini yang penting ya buat teman-teman yang apa namanya, kemarin lulus dengan nilai yang pas-pasan gitu ya. Atau bahkan ada yang nggak lulus. Nah, kalau yang nggak lulus nggak boleh ambil PPH Pajak Internasional. Ini sudah diputuskan dalam rapat dosen gitu ya. Karena khawatirnya benar-benar kesulitan untuk apa namanya, mengejarnya ya. Tapi kalau yang lulus pas-pasan tuh gimana? Ya tinggal dilihat aja UTS dan UASnya. Jangan-jangan kalian lulus, ada yang lulus dengan nilai C, itu karena katerolan, tanda kutip ya. Katerolan karena ketolong dengan nilai tugas gitu ya. Nilai tugas dan keaktifan kemarin 30% ya. As- Ini termasuk yang tertinggi kita berikan apa namanya, porsi UTS dan sorry, tugas dan keaktifan itu 30%. Biasanya di kelas-kelas yang lain saya itu kami lah ya biasanya memberikan 20%. Nah, di PPH Badan ini kita berikan 30%. Artinya apa sih? Artinya buat teman-teman yang kemarin lulus nilainya C, tolong dicek, jangan-jangan nilai C kalian itu karena ketolong dari keaktifan dan tugas. Nah, maaf ya, saya juga kurang begitu sehat. Nah, nah, kalau kalian kondisinya seperti itu, artinya apa? Kalian coba deh buka-buka lagi, pelajari lagi apa yang kalian eh, dapatkan dari PPH Badan. Kalau ada yang mau tanya di luar dari pajak internasional, boleh nggak? Boleh aja, silakan. Mau diskusi, saya terbuka. Hanya untuk memastikan bahwa pemahaman kalian benar apa enggak, gitu kan ya. Silakan bertanya di luar dari pajak internasional. Jadi artinya apa? Kalau mau buat WA grup PPH Badan yang kemarin, mau dilanjutkan, silakan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu ya. Mau bertanya, saya terbuka untuk diskusi. Nah, kemudian dengan PI ini gimana pajak internasional? Ya kalian harus belajar lebih lebih ini ya, lebih lebih fokus lagi ya. Artinya PPH badannya dikejar, dipastikan lagi kalian paham. PI ini nanti
juga kalian harus belajar ekstra gitu ya, karena nanti apa namanya kita akan masuk ke dalam ketentuan treaty. Jadi tipikal nanti kalau kalian menghadapi transaksi lintas batas negara ini bagaimana cara pendekatan apa namanya analisisnya? Pendekatan analisisnya adalah lihat apakah pajak tersebut terutang berdasarkan undang-undang domestik atau tidak, kayak gitu ya. Jadi kalian harus paham dari sisi undang-undang domestik, kalian harus paham dari ketentuan undang-undang PPH Indonesia. Lalu kedua, kalau memang terutang, langkah berikutnya adalah melihat atau mengacu pada tax treaty. Dalam tax treaty nanti diatur hak pemajakan ada di negara domisili, hak pemajakan ada di negara sumber, hak pemajakan ada di eksklusif di negara domisili, artinya negara sumber tidak boleh. Atau di keduanya boleh, tapi di negara sumber dibatasi tarifnya sekian, kayak gitu ya. Yang tarifnya dibatasi berdasarkan tarif yang tertera di dalam treaty. Nah, teman-teman di sini nanti makanya penting untuk memahami treaty tersebut. Treaty itu ada dua, maksudnya treaty itu biasanya bahasa Inggris, tapi ada translasinya juga dalam bahasa Indonesia. Nah, yang kita gunakan di sini adalah dalam bahasa Inggris ya, teman-teman. Nanti teman-teman untuk membantu memahaminya bisa cari yang versi translationnya, silakan, nggak apa-apa. Tapi kita sarankan dalam bahasa Inggris dulu. Kenapa? Karena ketika kamu nanti pada saat praktek kalian apa namanya menggunakan treaty dengan pihak lawan transaksi, gitu ya, maka diskusinya akan lebih mudah bagi pihak lawan transaksi. Bagi kalian berdiskusi dengan pihak lawan transaksi apabila sama-sama menggunakan treaty dalam bahasa Inggris, gitu ya. Jadi kita biasakan dulu dalam bahasa Inggris, tapi nanti transaksinya juga ada kok. Silakan untuk membantu untuk memahami maksud dari treaty tersebut. Seperti itu ya. Em, Kemudian bukunya dari mana? Buku yang menjadi referensi. Buku yang menjadi referensi silakan buku mana aja. Tapi ada dua buku yang lumayan bisa menjadi referensi kalian. Buku yang pertama adalah mengenai apa namanya perjanjian. Sebentar ya, saya coba googling sebentar. Nah, bukunya ini saya screen dulu ya. Eh, Kalian bisa lihat ya, saya sekarang coba share screen. Buku pertama ini, kalian bisa lihat nggak? Bisa, Mas. Bisa ya. Ini buku pertama. Kalian bisa download gratis ini sepertinya. Coba kamu lihat aja ya. Ini adalah buku referensi yang cukup detail ya, rinci dan bisa menjadi acuan teman-teman di sini ya. Lalu buku yang kedua ini juga bisa menjadi referensi P3B karangan dari Rahmanto Surahmat ya. Ini bisa jadi referensi buat teman-teman di sini.
Jadi selain teliti, kalian bisa membaca buku tersebut sebagai referensi. Terutama untuk yang pada harus tadi, buku DDTC ya maksudnya, itu cukup detail ya teman-teman di sini. Jadi kalian saya sarankan untuk membaca buku tersebut. Oke, Em, sampai di sini sistem pembelajarannya sudah, referensinya sudah, penilaian ya seperti biasa, ada keaktifan, ada tugas, dan UTS dan UAS. Kemarin itu keaktifan benar-benar saya catat dan saya tambahkan dalam komponen tugas. Jadi ada yang saya tambahkan 0,5, jadi 5 poin maksudnya ya. Jadi misalkan tugasnya 80 jadi 85. Ada yang saya tambahkan jadi 10 poin karena memang aktif sekali. Jadi dari misalkan nilai tugasnya 80 jadi 90 gitu ya. Begitu juga dengan Buning juga ada yang Buning bercerita ke saya, ada yang nilainya dia naikkan entah di komponen apa ya saya kurang begitu paham. Tapi yang jelas keaktifan itu menjadi salah satu eh, apa namanya referensi kita di dalam menilai ya. Ketika kita memberikan penilaian selain apa yang tertulis, kalau aktif kita ingat, kita catat ya tercatat namanya selalu aktif. Nah, itu menjadi tambahan nilai. Seperti itu ya teman-teman di sini. Tapi yang terpenting bagi teman-teman di sini adalah paham, gitu ya. Jadi nilai itu memang penting gitu ya. Tapi kalau buat saya mengajak teman-teman di sini untuk paham, gitu ya. Nggak ada nggak ada artinya ketika kamu misalkan dapat nilai A, tapi menghafal nggak paham, gitu ya. Nanti ditanya besok-besok ditanya, wah nggak ngerti gitu kan. Yang penting paham. Kalau paham ya mudah-mudahan nilai kalian A gitu kan. Kepleset-keplesetnya misalkan lagi ujian lagi sakit nih nggak atau lagi ada banyak pikiran jadi nggak fokus ya nilainya kepleset jadi A minus gitu nggak apa-apa gitu. Tapi kalian paham dibandingkan kalian apa namanya hanya menghafal saja tapi pada akhirnya nanti kalian nggak paham sebenarnya. Dalam kasus kita, most likely antara nilai dengan tingkat pemahaman harusnya inline. Kenapa? Karena kami di dalam memberikan UTS dan UAS itu biasanya studi kasus. Jadi kalau kalian nggak paham, harusnya nilainya juga nggak bagus. Kalau kalian paham ya nilainya bagus, gitu ya. Biasanya kita memberi tugas apa UTS dan UAS itu nilai apa studi kasus, nggak pernah jelaskan secara teori bla 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 enggak. Kita kasih kasus. Gitu ya, teman-teman di sini. Kemudian nilai sudah, sistem belajar sudah, referensi sudah. Saya pikir itu saja untuk pengantar. Ada yang ingin ditanyakan silakan. Mas, nggak ada? Baik. Kalau nggak ada kita mulai dulu untuk materi hari ini. Tidak terlalu banyak teman-teman di sini materinya. Saya mulai dari pertanyaan. Share screen. Oke, kita mulai dari tiga pertanyaan ini. Pajak internasional. Pertanyaan pertama, kalau kita melihat atau apa namanya mengacu pada terminologinya, pajak internasional. Pertanyaannya adalah, apakah memang ada pajak yang berlaku secara internasional? Silakan. Ada yang berpendapat? Izin jawab, Mas.
Silakan. Sebentar ya, saya ambil catatan dulu untuk keaktifan. Sebentar, sebentar ya. Bentar, saya ambil. Baik, silakan, silakan. Baik, menurut saya pajak internasional ada ketentuan yang mengatur, yaitu undang-undang domestik, pajak penghasilan, dan juga tax treaty. Untuk eh, secara internasional itu buat yang partner partner tax treaty aja, tapi itu sih, Mas. Oke. Oke. Ada lagi yang lain, silakan. Saya Mas, Silakan. menurut saya tidak ada pajak internasional sebenarnya, karena setiap negara itu punya kedaulatan untuk kebijakannya masing-masing, Mas, yang ditentukan oleh rakyat ini juga. Oke. Jadi ketika ada kata-kata pajak internasional, what does it mean? Saya Mas izin jawab. Iya, silakan, silakan Ade. Menurut saya yang dimaksud dengan pajak internasional ini sendiri itu sebenarnya mengacu pada aspek pajak dalam transaksi lintas batas negara tersebut sih Mas, yang sebelumnya tadi Mas bilang mengenai cross border transaction. Baik, baik. Betul ya Ade ya. Eh, jadi kalau dari terminologi ini sebenarnya ada kesalahan dalam terminologi. Kalau kita bicara pajak internasional atau dalam bahasa Inggrisnya international taxation. Internasional ini kan sebenarnya adjektif ya, menjelaskan teksnya gitu ya. Nah, atau dalam bahasa Indonesia internasionalnya ini menerangkan pajak gitu kan, pajak secara internasional. Tapi sebenarnya itu kesalahan terminologi gitu dalam salah satu buku dijelaskan ini sebenarnya salah terminologinya. Yang benar adalah tax aspect in international transaction gitu loh. Or tax aspect in cross border transaction. Tapi orang udah terbiasa bilang pajak internasional atau international taxation gitu ya. Jadi ya sudah dilanjutkan. Orang sudah terbiasa, tapi sebenarnya tidak ada pajak yang berlaku secara internasional. Kenapa? Karena pajak itu adalah salah satu kedaulatan dari suatu negara. Jadi kalau pajaknya itu diatur oleh negara lain, wah itu bisa dipertanyakan. Seperti tahun 98 saat terjadi krisis ekonomi, kemudian kita pinjam uang ke IMF. IMF itu masuk itu ke DJP gitu ya. Jadi eh, teman-teman di DJP itu harus minta approval, harus minta izin, ada program-program yang harus dijalankan oleh DJP yang disuntik oleh IMF. Kalian harus lakukan A, B, C, D, E, F seperti itu. Saat itu orang bertanya, ada yang komen, wah Indonesia sebetulnya udah nggak merdeka ini. Kenapa? Karena pajaknya itu udah nggak independen, udah nggak diatur oleh Indonesia saja. Tapi sebenarnya dari sisi lain, sebenarnya ya, saya melihat bahwa saat itu IMF mencoba untuk memperbaiki sistem pajak di Indonesia. Mungkin teman-teman yang cerita dari teman-teman yang mengalami sebelum masa tax reform gitu ya, yang waktu itu diinisiasi setelah terjadinya krisis ekonomi itu pajak di Indonesia lebih parah. Kalau sekarang kamu dengar cerita, oh orang pajak ketangkep KPK, orang pajak melakukan negosiasi dengan wajib pajak. Sekarang itu much 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 better. Kalau saya dengarkan cerita dari teman-teman yang mengalami zaman sebelum tax reform tersebut, gitu ya. Jadi walaupun secara esensi adalah waktu itu diminta untuk perbaikan sistem ekonomi, apa sistem perpajakan di Indonesia sehingga menjadi lebih baik seperti saat ini. Tapi sebenarnya saat itu ada orang yang beberapa orang berpendapat bahwa Indonesia tuh sudah tidak independen saat itu. Pada saat IMF benar-benar mengatur semua hal, termasuk pajak di Indonesia, gitu ya.
Nah, di Indonesia sendiri pajak diatur di Undang-Undang Dasar pasal 23 kamu lihat bahwa pada dasarnya pajak adalah kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah, rakyat diwakili oleh wakilnya di parlemen dalam menentukan berapa sih sebenarnya pajak yang mau kita tarik dan lain sebagainya ya. Aturan-aturan objek, non-objek, deductible, non-deductible, dan lain sebagainya itu adalah hasil kesepakatan antara rakyat dengan apa namanya pemerintah seperti itu ya. Sehingga akan menjadi sulit untuk mengatakan bahwa ada pajak yang berlaku secara internasional karena ini adalah kesepakatan masing-masing negara internally ya di dalam suatu negara antara rakyat dengan pemerintahnya. Oke, walaupun begitu, nanti kamu akan melihat, terutama nanti kalau kalian nanti masuk pajak internasional 2 gitu ya, mengenai BEPS action atau base erosion and profit shifting. Jadi ada rencana aksi untuk memerangi terjadinya apa namanya erosi dari DPP dasar pengenaan pajak dan profit shifting dan apa namanya shifting atau pergeseran profit, terutama ini kaitannya dengan perusahaan multinasional gitu ya. Nah, BEPS Action Plan itu, rencana aksi BEPS itu sebenarnya adalah kesepakatan internasional kalau di situ. Internasional itu artinya negara-negara yang ikut BEPS. Itu puluhan negara termasuk Indonesia. Di situ nanti ada yang sebut sebagai pilar 1 dan pilar 2. Teman-teman bisa cek di situ. Jadi salah satu poin dari BEPS ya, itu ada kesepakatan bahwa minimum tax untuk jenis wajib pajak untuk wajib pajak dengan omset tertentu gitu ya. Itu minimal 15%. Loh, undang-undang domestiknya boleh kok. Kayak misal kasus Indonesia ada tax holiday. Tax holiday 0% untuk sekian puluh tahun gitu misalkan. Nah, terus kebentur dengan BEPS ini minimal 15%. Kalau nggak dipotong 15% gimana? Boleh nggak? Silahkan nggak potong 15%, tapi nanti negara home country dari multinational company itu bisa memungut 15% yang tidak tidak kalian potong gitu ya. Nah, itu ada pergeseran sedikit. Kalau dulu kita bicara pajak itu tidak ada yang berlaku secara internasional, tapi ada beberapa aspek pajak yang diatur secara khusus di dalam BEPS Action Plan. Ini yang berlaku secara internasional sekarang, gitu ya. Dalam rangka memerangi terjadinya tax avoidance tadi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Jadi memang ada pergeseran sedikit, tapi eh, kembali lagi secara esensi tidak ada pajak yang berlaku secara internasional. Ini benar-benar masalah eh, penamaan atau terminologi yang kurang tepat sebenarnya. Yang benar adalah international tax aspect atau lebih spesifiknya lagi income tax aspect on international transaction or income tax aspect on cross-border transaction. Seperti itu ya. Baik, pertanyaan yang kedua. Apakah yang menjadi permasalahan utama dalam pajak internasional? Silakan. Ada yang bisa berpendapat? Nggak ada? Jawab. Silakan, Aska ya. Pajak berganda biasanya umumnya, Mas. Oke, Aska Sakif. Betul ya, pajak berganda. Kenapa bisa terjadi pajak berganda? Kira-kira Aska. Kenapa bisa terjadi pajak berganda? Karena kalau misalnya kayak ketentuannya ada yang kayak tumpang tindih gitu, Mas. Tumpang tindih, betul. Kenapa bisa tumpang tindih? Karena regulasi yang mengaturnya kayak nggak 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 suitable gitu, Mas. Kayak fit gitu untuk untuk majakin
income gitu. Oke. Karena nggak ada koordinasi gitu ya. Kembali lagi tadi prinsipnya kan itu kedaulatan dari masing-masing negara, kesepakatan masyarakat penduduk dengan pemerintah. Kalau kita bicara negara demokrasi, kalau bicara negara otoriter, yaitu adalah keputusan dari penguasa ya, ruling party. Misalkan kayak China itu ruling partinya komunis, partai komunisnya dialah yang menentukan gitu. Nah, teman-teman di sini antara satu negara dengan negara yang lainnya nggak ada koordinasi gitu ya. Nggak ada koordinasi, masing-masing punya hak untuk menentukan objek pajaknya apa, non-objek apa, deductible expense apa, non-deductible expense apa, hak pemajakannya seperti apa, tarifnya berapa, itu diatur secara domestik. Dan itu adalah kedaulatan dari masing-masing negara. Oke? Itu adalah kedaulatan dari masing-masing negara. Nah, oleh karenanya, ini bisa terjadi mismatch. Di satu negara ini objek pajak, di negara lainnya juga objek pajak. Gitu ya. Di satu negara nanti ada dianggap sebagai subjek pajak, di negara lain juga menjadi subjek pajak. Gitu ya. Sehingga terjadi double taxation. Nanti kita akan bahas sedikit mengapa bisa terjadi double taxation secara lebih terstruktur. Gitu ya. Tapi secara garis besar, betul yang menjadi masalah dalam perpajakan internasional adalah double taxation. Nah, kemudian ada masalah lainnya nggak ada. Masalah-masalah lainnya misalkan kita bicara tax avoidance, bicara exchange of information, dan lain-lain. Tapi yang paling utama adalah pajak internasional, double taxation atau pemajakan berganda. Nah, kemudian apa yang kalian pahami nih terkait dengan tax treaty? Ada yang bisa memberikan pendapat? Silakan. Aku mau coba jawab, Mas. Silakan Arifah Alia ya. Iya, Oke. yang saya ketahui tentang tax treaty itu kayak perjanjian untuk penghindaran pajak berganda tadi yang menjadi permasalahan utamanya pajak internasional, yang merupakan produk kayak regulasi bilateral gitu, Mas, kayak antara Indonesia sama negara partnernya. Mhm, mhm. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Saya Mas Rian Ramadan. Coba Rian Ramadan ya. Jadi tax treaty atau P3B penghindaran pajak berganda adalah perjanjian antara dua negara yang menetapkan wewenang pajak masing-masing negara atas suatu penghasilan atau kekayaan, Mas. Ya. Jadi kita bicara tax treaty, teksnya dihilangin dulu treaty kan. Jadi treaty itu apa sih? Treaty itu perjanjian antar negara. Treaty itu ada yang bilateral treaty, ada yang multilateral treaty. Bilateral treaty artinya itu adalah perjanjian antara satu negara dengan negara lain, dua pihak saja yang apa namanya yang terlibat. Kalau multilateral treaty itu banyak negara terlibat dalam suatu treaty. Nah, tax treaty tinggal tambahin tax berarti treaty yang mengatur mengenai masalah pajak gitu ya. Jadi memang tax treaty ini adalah perjanjian yang umumnya itu sifatnya bilateral ya. Umumnya bilateral, jarang yang multilateral. Walaupun ada ya, tapi jarang yang multilateral. Untuk kasus Indonesia tax treaty semuanya bilateral ya. Jadi Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Thailand itu apa namanya sifatnya bilateral. Oke? Nah, mengatur mengenai apa? Mengatur masalah utamanya tentu bicara mengenai hak pemajakan untuk apa? Untuk mencegah terjadinya atau menurunkan potensi terjadinya double taxation. Seperti itu ya teman-teman di sini. Nah, tax treaty ini yang penting kalian pahami adalah tax treaty tidak memberikan hak pemajakan baru. Tax treaty sifatnya membatasi hak pemajakan. Agar apa? Agar tidak terjadi double taxation. Jadi teman-teman di sini
dalam nanti kalian melakukan analisis, yang pertama lihat dulu berdasarkan undang-undang domestik gimana. Apakah ada pajak terhutang apa enggak berdasarkan undang-undang domestik. Kalau berdasarkan undang-undang domestik tidak terhutang pajak, tidak perlu lihat tax treaty. Kenapa? Karena tadi prinsipnya tax treaty itu berlaku ketika Indonesia ada hak pemajakan, lihat treaty. Berdasarkan treaty Indonesia boleh majakin apa enggak? Kalau boleh ada batasan tarifnya apa enggak? Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau langsung kalian lompat ke treaty, nanti jangan-jangan undang-undang domestiknya bilang nggak usah majakin. Nah, ngapain nggak treaty? Oh, kalau pemahaman kalian terus nanti baca treaty, oh ini harusnya Indonesia bisa majakin. Tapi undang-undang domestiknya bilang nggak boleh, apa nggak ada pajak terhutang, ya udah. Jadi nggak bisa kita mengacu ke treaty, karena treaty sifatnya hanya membatasi hak pemajakan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meminimalkan terjadinya double taxation. Itu ya teman-teman ya. Jadi treaty itu sifatnya membatasi hak pemajakan, bukan memberikan hak pemajakan baru di luar dari undang-undang domestik, gitu ya teman-teman di sini. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Bila tidak, jadi international taxation tadi sudah dibahas. Yang kita bahas di sini adalah jurisdictional double taxation. Double taxation, pemajakan berganda karena sifatnya yuridis. Karena satu negara mengatur, negara yang lain mengatur, sehingga terjadi mismatch. Ada overlapping di sini, sehingga terjadilah double taxation. Treaty tidak bicara mengenai economic double taxation. Mungkin teman-teman di sini tidak terlalu mengalami ya, ketika kalian bicara undang-undang PPH pasca undang-undang Cipta Kerja. Kenapa? Karena di undang-undang Cipta Kerja dividen itu bukan merupakan objek pajak bagi si pemegang saham. Ini kalau kita asumsi pemegang sahamnya dalam negeri ya, PT-nya dalam negeri juga. Dahulu kita mengenal sistem pemajakan berganda, tanda kutip ya. Di level PT dia kena PPh badan, kemudian ketika dividennya itu diberikan kepada pemegang saham, di level pemegang saham juga kena PPh. Sehingga terjadi pemajakan berganda. Di PT-nya kena pajak, keuntungannya dikenain pajak lagi di level pemegang saham. Itu yang disebut sebagai economic double taxation. Nah, dari pajak internasional itu tidak mengatur mengenai ini. Tidak fokus mengenai economic double taxation. Itu adalah pendekatan yang diambil masing-masing negara, silakan. Itu nggak ada urusan. Pajak internasional fokusnya di jurisdictional double taxation. Oke. Pajak berganda yang disebabkan karena perbedaan yurisdiksi antara satu negara dengan negara yang lain. Ketentuan yang berlaku di dua yurisdiksi berbeda. Oke. Nah, walaupun tiap negara memiliki kewenangan untuk mengatur pemajakan. Tadi kan saya katakan itu salah satu bentuk dari kedaulatan dari suatu negara. Namun di dalam mengatur mengenai hak pemajakan, umumnya ada pola yang bisa kita temukan, gitu ya, pola yang bisa ditemukan, yakni suatu negara itu memajaki atau memiliki hak pemajakan basisnya ada dua. Entah si penerima penghasilan atau residence-nya itu adalah berada di suatu negara tersebut, atau sumber penghasilannya berada di negara tersebut. Contoh, saya PT di Indonesia nih, PTA, membayar dividen ke A Corporation yang ada di Singapura.
Indonesia merasa berhak memajaki. Kenapa? Karena sumber penghasilannya berasal dari Indonesia. Yang bayar dividen Indonesia. PT di Indonesia. Maka sumber penghasilannya di Indonesia. Di sini Indonesia berhak memajaki karena Indonesia adalah negara sumber. Si penerima penghasilan E-Corporation di Singapura merasa berhak memajaki juga. Kenapa? Karena si penerima penghasilan adalah tax residence in Singapore. Jadi si penerima penghasilan adalah merupakan subjek pajak di Singapura atau wajib pajak di Singapura. Maka di sini Singapura adalah residence atau domicile country. Jadi dalam nanti kalian melakukan analisis, nanti kalau ada transaksi, cek siapa negara sumber, siapa negara domisilinya. Gitu ya. Ketika ada negara sumber dan negara domisili, nanti kalian akan lihat ada cross terjadi double taxation. Maka siapa yang berhak memajaki, lihat di dalam treaty-nya, apakah treaty memberikan hak pemajakan kepada negara sumber? Kalau memberikan, apakah ada tarif maksimalnya? Seperti itu. Atau jangan-jangan treaty memberikan hak pemajakan eksklusif kepada negara domisili. Jadi ingat ya teman-teman di sini, basis untuk memajaki itu bisa karena tax residence atau si penerima penghasilan adalah residence dari negara tersebut, atau penghasilan bersumber dari negara tersebut. Jadi ada namanya negara domisili. Domisili dari siapa? Domisili dari si penerima penghasilan. Ada negara sumber. Di situ nanti perlu kalian analisis dulu. Kalau ada transaksi, pikirnya lihat dulu. Ini negara sumbernya mana, negara domisilinya mana. Itu dulu yang penting. Oke? Nah, bisa jadi ternyata wajib pajak suatu wajib pajak seseorang, misalkan orang pribadi gitu ya, itu bisa diklaim menjadi tax residence di dua negara. Contoh, Amerika Serikat. Amerika Serikat itu punya pendekatan yang menjadi wajib pajak saya adalah US citizens. Artinya apa? Selama dia masih pegang paspor Amerika, walaupun dia berdomisili di Indonesia, misalkan jadi guru di JIS, Jakarta International School selama 30 tahun, tetap aja selama kamu masih US citizen, kamu adalah US taxpayer. Kamu adalah wajib pajak Amerika. Sementara dari kacamata Indonesia, oh, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena dia sudah berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Dia adalah WP Indonesia. Nah, itu juga kemungkinan terjadi. Ada terjadi yang namanya dual tax resident status. Status pajak, status wajib pajak ganda nih. Di Indonesia dia wajib pajak, di Amerika juga wajib pajak. Gitu ya teman-teman di sini. Nanti kita akan bahas itu di dalam tax treaty bagaimana mengatasi dual tax resident status. Oke? Nah, resident sendiri secara garis besar itu wajib pajak sendiri secara garis besar itu ada dibedakan antara individual dan legal entities gitu ya. Atau dalam bahasa bisnisnya corporation lah gitu ya. Individual itu penentuan individual itu manusia ya. Manusia. Nah, itu penentuan resident statusnya bisa macam-macam secara teoritis. Bisa dilihat dari citizenship yang tadi saya contohkan Amerika, Filipina gitu ya. Itu menggunakan pendekatan citizenship. Lihat kewarganegaraan. Kewarganegaraan mana gitu ya. Atau yang kedua place of domicile. Ini yang sebagian besar negara gunakan. Domisili atau physical presence. Dilihat di mana berdomisili, di mana keberadaan fisik. Kalau kasus Indonesia lebih dari 183 hari, nah itu physical presence. Atau bertempat tinggal di Indonesia, itulah yang disebut sebagai place of domicile. Oke? Lalu yang kedua, legal entities. Legal entities, wajib pajak badan kalau bahasa Indonesianya, itu lihat dari place of incorporation test, di mana dia didirikan,
atau place of effective management test, di mana effective management berada. Kemudian source of income, bentar. Lihat di mana sumber penghasilan. Nanti definisi sumber penghasilan kita akan pelajari. Ini secara teoritis aja dulu ya, teman-teman. Oke. Nah, source rule itu bisa macam-macam. Bisa dibedakan antara active income atau passive income. Untuk active income, misalkan ada kaitannya dengan permanent establishment atau tidak. Ada kaitannya dengan fixed base atau tidak. Nah, ini nanti permanent establishment atau dalam bahasa Indonesia bentuk usaha tetap itu apa? Nanti kita akan elaborasi dalam sesi tersebut. Ini biasanya yang spesialis menjelaskan mengenai permanent establishment adalah Ibu Ning ya. Kemudian dilihat juga performance of service. Itu kalau kita bicara active income. Secara theoretical. Kembali lagi saya katakan ini theoretical. Kenapa? Karena di dalam treaty antara treaty Indonesia dengan Singapura, treaty Indonesia dengan Jepang, dengan Amerika, itu klausulnya bisa beda-beda. Itu harus dilihat benar-benar pasal per pasal. Harus kalian baca. Oke? Kalau kita bicara passive income, itu lihat dari di mana asetnya, terutama kalau kita bicara immovable asset, atau dilihat dari mana pihak yang membayarkan penghasilan tersebut. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk sedikit ke jurisdictional double taxation. Kenapa bisa terjadi double taxation? Oke ya. Ini karena apa? Karena ada source conflict, residence conflict, residence source conflict, income characterization, dan entity conflict. Kita masuk ke dalam satu contoh saja, source conflict. Jadi, suatu penghasilan dianggap bersumber dari satu negara, tapi juga diklaim oleh negara lain bersumber dari negara tersebut. Contoh Kenny G. Kenny G ini adalah apa namanya? Dia apa namanya? Pemusik ya. Dia performs di State A, arranged by production house in State B. State A impose income tax as place of performance is located in State A. Jadi dia negara A bilang ini saya kenain pajak karena apa? Sumber penghasilannya dari negara saya. Dasarnya apa? Karena Kenny G itu performance-nya ada di State A. Dia manggung di State A, dapat uang dari State A. Karena manggungnya tersebut. Tapi State B, dia bilang, oh dia juga bisa ke saya pajaki. Kenapa? Karena sumber penghasilannya dari negara B. Kok bisa? Karena apa? Karena performance yang dilakukan di State A itu di-arrange semuanya, termasuk biaya-biayanya dibayarkan oleh production house yang berlokasi di State B. Jadi karena sumber pembiayaannya adalah di State B, dilakukan oleh production house yang berlokasi di State B, maka negara B itu juga bilang ini bersumber dari negara saya. Maaf ya. Source konflik ini jarang terjadi. Saya mungkin sudah berpraktek 15 tahun, itu nggak pernah ketemu kasus seperti ini. Yang paling sering terjadi adalah resident source conflict. Ini mungkin 90% ke atas kasusnya karena ini. Tidak ada masalah isu mengenai residence country, tidak ada isu mengenai source country. Artinya jelas, misalkan siapa negara residence-nya, siapa negara sumbernya, itu jelas. Contoh, a corporation is a company incorporated in US receives a royalty from PTA from the use of the patent in Indonesia. Ya, jadi a corporation, suatu PT di Amerika, didirikan di Amerika, dia menerima penghasilan berupa royalti dari PTA karena ada penggunaan paten ya di Indonesia. Nah, dari kacamata Amerika, A corporation ini adalah perusahaan yang berdomisili di negara dia. Karena yang menerima penghasilan adalah
corporation yang berdomisili di negaranya, maka Amerika merasa berhak memajaki, gitu ya. Jadi Amerika di sini sebagai negara domisili penerima penghasilan. Di sisi lain Indonesia bilang, ini kan penghasilan bersumber dari Indonesia. Kenapa? Karena yang bayar royalti tersebut adalah PTA di Indonesia. Jadi di sini Indonesia adalah sebagai negara sumber. Negara Amerika sebagai negara domisili, Indonesia sebagai negara sumber, dua-duanya merasa berhak memajaki karena basisnya satu. Penghasilannya diterima bagi Amerika, diterima oleh tax resident negara dia, dan bagi Indonesia karena penghasilan tersebut dibayarkan oleh PTA di Indonesia. Sehingga terjadi double taxation. Residence conflict, ini yang tadi saya jelaskan. Amerika menggunakan pendekatan citizenship, Indonesia menggunakan pendekatan physical presence, lebih dari 183 hari. Maka terjadilah double taxation. Kenapa? Karena satu wajib pajak diklaim merupakan tax residence di Amerika dan Indonesia. Berikutnya, income characterization conflict. Nah, ini perbedaan pemahaman mengenai karakterisasi dari suatu penghasilan. Contoh, a corporation, dia didirikan di state A, dia menyewakan underwater survey equipment di state B. Dari kacamata negara A, ini dianggap sebagai rental, sewa, dia nyewain alat. Sementara bagi negara B, rental ini, dari negara A, rental income ini diklasifikasikan sebagai business income. Persewaan bukan menyewakan alat, tapi ya business income. Business income itu artinya apa? Artinya dia menjalankan aktivitas bisnis untuk merunning alat tersebut, sehingga yang dihasilkan bukan uang sewa, tapi hasil dari survei, hasil dari penggunaan alat survei tersebut. Sementara dari negara B itu dianggap sebagai rental. Contoh lebih konkretnya, saya pernah menangani suatu kasus di mana ada PTA di Indonesia. Dia itu membayar bandwidth. Bandwidth itu semacam jalur komunikasi gitu ya. Seperti jalan tol gitu ya. Dia punya jalur komunikasi dari frekuensi berapa sampai frekuensi berapa. Itu diblok. Punyanya si PTA ini bisa mengirimkan data lewat frekuensi tersebut. Nah, PT di Indonesia itu memiliki alat pemancar yang dimiliki oleh PTA tersebut untuk berkomunikasi dengan satelit untuk mengirimkan data tersebut, gitu ya. Jadi bandwidth tadi, ngirimin datanya tadi lewat jalur pemancar di Indonesia, tembak ke satelit. Satelitnya itu milik A Corporation, anggaplah, suatu perusahaan di luar negeri sana. Nah, bagi Indonesia, bagi wajib pajak di Indonesia, ini dianggap sebagai business profit, business income. Kenapa? Karena bagi Indonesia, saya ini mendapatkan jalur data seperti ini atas operasi satelit yang dimiliki oleh X Corporation di luar negeri sana. Nah, singkat cerita saya mau jumping sedikit, nanti kalian akan pelajari, tapi singkat cerita berdasarkan berdasarkan treaty, apabila business profit itu dijalankan oleh X Corporation tanpa melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, maka Indonesia tidak memiliki hak pemajakan. Singkat cerita, dari perspektif PT di Indonesia, saya nggak perlu potong PPh potong pungut, PPh pasal 26. Kenapa? Karena X Corporation, si pemilik satelit tersebut, menjalankan bisnis activity dia, yakni sebagai perusahaan pemberi jasa telekomunikasi, tanpa melalui BUT di Indonesia. Alat-alat untuk pemancar mengirimkan data itu milik PTA di Indonesia. Jadi sama sekali nggak ada
jejak di Indonesia mengenai kirim data ini. Karena satelitnya di luar angkasa sana. Sehingga tidak perlu dipotong PPh, potong pungut. Kemudian datang pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak bilang, oh enggak, ini bukan dianggap sebagai bisnis income. Ini saya anggap sebagai rental. Kalian sewa satelit, bukan membayar telecommunication fee atau bandwidth fee, tapi kalian sewa satelit. Kalau sewa satelit tidak mensyaratkan adanya permanent establishment. Jadi walaupun tidak ada permanent establishment, tetap bisa kena pajak di Indonesia. Sehingga terjadi konflik tuh. Yang satu bilang ini adalah business income atau business profit dan tidak kena pajak di Indonesia karena tidak ada PI atau BUT di Indonesia. Tapi dari kacamata orang pajak, kena pajak karena saya anggap ini bukan business profit, tapi saya anggap ini sebagai rental income, sewa satelit. Seperti itu ya teman-teman. Income characterization conflict. Jadi double taxation bisa terjadi karena pemahaman yang berbeda dalam mengkarakteris suatu penghasilan. Kalau kalian belum begitu paham, ada sedikit yang puzzle-nya yang nggak kelihatan, wajar. Kenapa? Karena kalian belum masuk mengenai PI itu apa, lalu royalti itu apa, nggak apa-apa. Tapi untuk sementara saya kasih tahu di depan, ada kemungkinan terjadinya double taxation karena pemahaman yang berbeda, karakterisasi yang berbeda atas suatu jenis penghasilan. Yang terakhir adalah entity conflict. Entity conflict ini terjadi karena peraturan yang berbeda di suatu negara di dalam mengklasifikasikan suatu entitas. Partnership. Kalau di Indonesia mungkin kita kenalnya firma atau CV. Itu bisa dipajaki di level partnership-nya, di level firmanya. Seperti kejadian di Indonesia, itu di level firmanya yang dikenakan pajak. Makanya kalau kamu lihat di dalam Undang-Undang PPh, Pasal 4 ayat 3 menyatakan bahwa penghasilan yang diterima oleh partner atau sekutu dari firma, itu bukan objek pajak. Di Indonesia yang dikenakan pajak adalah di level partnership-nya atau di level WP badannya. Tapi ada negara lain yang tidak memajaki di level partnernya, di level firmanya, yang dikenakan pajak di level sekutunya. Nah, ini bisa terjadi double taxation apabila misal di suatu negara itu ada partnership, ya, ada firma, di mana salah satu sekutunya adalah wajib pajak di negara lain. Nah, di tempat firma itu berada, pajak dikenakan atas firmanya. Jadi di level firma udah dikenain pajaknya nih, profitnya udah dikenain pajak. Tapi di negara tempat sekutu B itu berdomisili, ketentuan pajaknya mengenakan pajak bukan di level firmanya, tapi di level sekutunya. Kenain pajak lagi. Jadi di negara A-nya dia udah dikenakan pajak di level firmanya, di negara B dia dikenakan pajak di level sekutunya. Bisa terjadi double taxation karena perbedaan peraturan tadi. Seperti itu ya teman-teman. Itulah mengapa terjadinya double taxation karena ketentuan pajak yang berbeda atas suatu entitas. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya pikir materi untuk hari ini sekian saja. Mulai dari pengantar, lalu sistem perkuliahan, double taxation itu, pajak internasional itu apa, double taxation itu apa. Saya pikir itu sudah tercover untuk hari ini. Silakan kita diskusi. Ada yang ingin ditanyakan, belum jelas, saya persilakan pada teman-teman di sini. Nggak ada? Mas, mau tanya, Mas. Silakan, Siti. Kalau misalkan berarti pajak minimum global sama tax treaty itu beda ya, Mas? Pajak minimum global itu adalah upaya untuk mencegah terjadinya tax avoidance. Kamu
ini sudah bicara mengenai BEPS Action Plan, gitu ya. Nah, itu dilakukan kenapa? Karena em, banyak multinational company itu yang melakukan tax planning dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Ditambah, ada negara-negara yang memang memberikan insentif pajak yang cukup masif agar investasi dilakukan di negara tersebut. Yang jago memberikan insentif itu ya Singapura. Terus kita ikut-ikutan, ada tax holiday itu, gitu ya. Kita kan banyak ngasih tax holiday itu, sehingga banyak investor datang ke Indonesia. Nah, jadi em, dengan apa namanya minimum tax tadi itu dibuat kesepakatan internasional, jangan sampai ada ruang di mana nanti multinasional company itu melakukan tax planning, tax avoidance dengan memanfaatkan ketentuan-ketentuan tadi, dengan mewajibkan negara yang memberikan insentif, salah satunya ya negara yang memberikan insentif untuk memajaki 15% minimum. Kalau enggak gimana? Kalau enggak apa-apa, kamu enggak pajakin, tapi negara sana, negara tempat domisili dari si investor itu berhak memajaki 15% yang tidak kamu pajaki. Itu mengenai apa namanya pilar 1, pilar 2 tadi ya. Nah, ini beda dengan tax treaty, beda dengan treaty. Treaty ini bicara mengenai hak pemajakan. Sementara yang ini bicara yang mengenai minimal tax yang harus dipotong di negara tempat investasi tersebut. Gitu ya. Nanti kita akan bicara itu di pajak internasional 2. Sementara pajak internasional 1 ini fokusnya lebih kepada treaty. Oke? Terjawab ya mudah-mudahan Siti ya. Oke, Mas. Makasih, Mas. Baik. Yang lainnya silakan. Nggak ada? Sambil nunggu teman-temannya, mungkin masih mau nanya apa. Ketua kelas minta tolong di absen. Tolong semuanya on cam. Ketua kelasnya biar bisa absen. Silakan. Ketua kelasnya siapa ini di sini? Saya, Mas. Oke. Zahra, silakan. Ketua kelasnya silakan pimpin. Jangan diam aja. Iya, sebentar ya, Mas. Oke guys, ini slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua 1, 2, 3. Oke, udah Mas. Baik, nanti untuk SAP-nya ya, satuan acara perkuliahannya akan saya kirimkan via WA Group ya. Itu aja dari saya. Em, ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Jadi kemungkinan ini kita sampai dengan, ini kan tanggal 5 ya, tanggal 5 Februari. Sampai dengan tanggal 14, berarti sampai minggu depan ya. Itu kemungkinan
kita online ya. Kenapa? Karena mempertimbangkan ada apa namanya teman-teman kalian yang mencoblos di rumah atau di kampung halamannya masing-masing. Jadi kita tetap eh, lakukan online ya sampai dengan 14, tapi 14 sampai 16 ya. Berarti kan artinya itu seminggu kan. 14 itu hari Rabu. Jadi dari pertemuan yang Senin dan Jumat, karena ada yang Jumat juga ya kelas pajak internasional, itu akan online 2 minggu pertama. Setelah itu kepada masing-masing dosen dipersilahkan ya untuk memilih, tapi kemungkinan besar akan ada campuran, akan ada offline dan online juga gitu ya. Nanti mengenai hal itu akan lebih detailnya bisa kalian tanyakan ke dosen apa namanya? Dosen koordinator gitu ya, Ibu Nik ya. Tapi secara garis besar sampai dengan tanggal 14 itu kita diarahkan agar bisa online. Dan teman-teman di sini bisa pulang kampung kalau yang nyoblosnya di kampung. Oke, itu saja. Bila tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan hari ini. Jangan lupa kalian tadi download buku pajak internasional yang DDTC. Lalu kalau kalian sempat ke Gramedia, ke toko buku, atau lewat Tokped, kalian beli yang dari Pak Rahmanto juga silakan gitu ya. Dan dari buku-buku lainnya pun juga tidak ada ini ya. Misalkan kalian cari International Taxation, ada buku dari luar negeri, silakan. Dari semua buku kalian referensinya tidak ada pembatasan. Oke? Yang penting kalian pada saatnya nanti diskusi, kalian udah baca nih gitu ya. Jangan nggak baca. Kembali lagi saya tekankan, pajak internasional ini basisnya adalah PPh, orang pribadi dan badan gitu ya. Jadi jangan lupa juga kalian baca, ingat-ingat lagi mengenai PPh, terutama PPh potong pungut juga jangan lupa ya. PPh potong pungut, PPh 26, nanti kalian akan belajar PPh 24 gitu ya. Supaya apa? Supaya kalian kuat dulu nih dari domestiknya, baru nanti masuk treaty. Kalau domestiknya goyang, masuk treaty nanti makin puyeng. Seperti itu ya teman-teman. Demikian saja, bila tidak ada pertanyaan, nggak ada ya, saya tutup. Terima kasih. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mas. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Makasih, Waalaikumsalam. Mas. Mari. Ya.